Jangan ngomong omset 100 juta dulu deh kalau lu kagak ngerti ini. Jadi belum lama nih gue pas lagi baru ada event. Terus udah gitu ada satu orang peserta. Terus si pesertanya nanya gini, kok ini gue udah lama loh jualan, tapi kok segini-segini aja sih? Gue gak usah jauh-jauh deh. Gue dapet 100 juta aja omsetnya. Kan 100 juta tuh gue gak dapet segede gitu ya. Gue juga untung paling 5-10 juta. Udah cukup kok buat gue mah. Gitu. Tapi kok susah banget sih? Ini tuh harus gimana sih? Dan waktu itu gue lihat kayak bentar Pak Bu ya, kalau saya lihat tokonya kok agak-agak jauh ya. Terus begitu dia bilang, ayo dong harus gimana dong, kasih tahu, gue nurut kok, mau ngapain juga segala macam. Ya jujur gue kasih tahu beberapa hal ke orang tersebut. Bahkan dia bilang gini, doain ya biar kita juga bisa laku jualannya, biar kita juga bisa sukses dan sebagainya. Nah tapi gitu ya, kalau gue lihat ini masih ada banyak hal yang agak jauh buat bisa dilakukan. Kenapa kayak gitu? Gitu ya, karena buat kalian baru nonton, sebelum gue mulai bahasannya kayak gimana, jangan lupa buat klik subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Ya, jadi gini, ceritanya yang tadi cerita ke gue itu, dia ini punya satu bikin produk. Produknya adalah baju anak, gitu ya. Nah, sebenarnya dibilangin baju anaknya bagus nggak? Iya, lumayan sih. Tapi ketika gue tanya kayak orang sama orang ini, gue tanya kayak, emang baju lu ini kelebihannya apa? Ya nggak ada lah orang pabrikan. Apalagi yang harus diapain? Pokoknya gini aja. Ini baju gue jumpsuit nih, jumpsuit baby misalnya. Pokoknya jumpsuit ya, pokoknya gue bisa bikin mau warna ini, itu bisa dibikin. Terus udah gitu gue tanya, lu tahu nggak sekarang kira-kira orang maunya kayak gimana? Ya enggak, pokoknya ini barang gue jumpsuit. Lu nangkep apa sih? Jadi kayak, contoh gini, lu bayangin gitu ya, kayak contoh orang-orang tuh katakanlah untuk baju anak lagi suka satu model tertentu, lagi suka yang seperti apa, lagi dapat rekomendasinya seperti apa, gitu kan. Mungkin itu kan nggak fit dengan apa yang lagi dia bikin ya. Gua ngomong ini juga bukan berarti apakah gua tahu banget pasar dia seperti apa, enggak. Jujur gue nggak tahu 100%. Gue bener-bener harus riset dulu setiap kali. Contoh gini, kayak kita setiap kali ada klien di MEA nih ya, yang masuk, kita tuh harus bener-bener riset dulu nih, kayak produknya tuh kayak gimana, kompetitornya seperti apa, orang-orang lagi ngebahas apa, kita bener-bener riset per satu orang gitu loh. Dengan kita riset, kita tahu, oh dia tuh matching nggak sih. Contoh gini, lo tahu ya kayak sekarang tuh kan era sosial media, dimana kayak semua orang tuh pasti punya, orang punya anak ya, dia lihat influencer yang bahas parenting, dia lihat influencer tentang anak-anak kayak gimana, yang dibahas tuh baju yang bagus seperti apa, ada yang lagi direkomendasikan gitu ya. Atau lu anak muda juga lihat nih tren sekarang tuh kayak gimana, ngikutin seperti apa gitu kan, bener nggak? Dan itu tuh setiap bisnis tuh beda banget, setiap industri beda banget gitu kan. Kita tuh harus benar-benar cukup up to date, cukup tahu. Dan ngebahas kayak gede banget itu kayak pusing kan, bener nggak? Itu harus benar-benar dicek gitu. Tapi ketika gue tanya, lu tahu nggak gitu, gue tuh maksud gue bukan gue kayak apa ya, gue so tau harus kayak gini, enggak. Justru gue nanya, lu tahu nggak sekarang kayak gimana, cocok nggak sama barang lu gitu kan. Dan dia bilang, Gue nggak tahu, gue nggak peduli. Yang bisa gue bikin adalah A. Jadi gue cuma mau bikin A, orang lain harus beli A. susah nggak tuh kayaknya buat laku? Kayaknya agak-agak susah ya, bener nggak? Gak usah jauh-jauh, kita ngomong di Indonesia nih. Lo tau gak sih waktu di Amerika dulu ada salah satu tokoh terkenal banget yang kalian pasti tahu, Henry Ford, tahu, pencipta mobil Ford. Ford itu pernah rugi banyak ketika si Henry Ford senior itu maksa, gue mau bikin mobil Ford biar irit, jadi dia bikin semuanya warna hitam. Jadi dia nggak jual warna lain. Orang mau beli merah, putih, biru, nggak ada, cuma ada hitam. Dan ketika konsumennya nanya, Mr. Ford bisa nggak lu bikin produk lain? Dan si Ford ini bilang, you can choose any color you like as long as it's black gitu. Jadi lu mau warna apa pun terserah, selama itu hitam. Dan itu dia ketika ditinggalin marketnya banyak gitu loh. Padahal waktu itu Ford salah satu mobil yang masih pionir dan awal. Nah sekarang gini, yang sekuat Ford aja ditinggalin, nah lu kebayang nggak? Kita siapa? UMKM udah terkenal belum? Belum. Terus ya udah, gue cuma bisa bikin warna ini, gue nggak bisa bikin yang lain. Jadi kayak orang lain harus ngikutin lu. Nah inilah yang kadang salah, bener nggak? Gue juga dulu pernah kok ngalamin, gue jual A, ya udah pokoknya gue punya produknya A, gue mah kagak mau tahu orang itu harus belinya A, mateng dah kata konsumennya. Gue maunya yang lain lu suruh A, nggak bisa. Pokoknya gue cuma punya mau A gitu ya. Karena kan kita kalau dengar kayak berasa lucu, bener nggak? Tapi sadar nggak sih kita ngelakuin kayak gitu. Jadi pertama kali kalau lo mau laku,
Pertama tuh lu cek dulu deh, lu barang lu bisa market fit nggak? Market fit tuh ngikutin sesuai dengan orang maunya apa gitu. Dan ini nggak cuma di satu dua seller kok, banyak banget yang kayak gitu. Malah kemarin gue baru ngobrol sama salah satu partner gue, dia punya produk tas dan dia bilang, oh ini kita mau keluarin season baru nih, season baru lu kayak gimana? Gue bilang, season baru kita gabungin ini kain tenun dengan kain tenun dengan dibikin produk tas sleeve yang gabungin kain tenun sama kain batik gitu kan. Terus gue bilang oke, kata gue tuh, lu minta dong nanti maksudnya bikinin, nanti akan di kalian banyak anak-anak muda gitu kan, gimana caranya biar ini bisa di market ke banyak anak-anak muda. Gue langsung bilang, sabar boy, kagak bisa lu market ke anak muda, udah lu lupain market anak-anak muda, lu target marketnya kata gue kita orang tua aja. Terus dia bilang, kok gitu sih, nggak bisa gitu dong, ini kan tradisi Nusantara. Masalahnya bukan tradisi Nusantaranya kakak, kalau lu mau dijual laku, anak mudanya kagak suka kain tenun, lu pasti suka kain tenun, susah gitu kan. Udah aja kok yang udah marketnya aja gitu kan, gitu ya. Terus dia bilang, terus kalau gitu tuh siapa yang mau tradisi Nusantara? Itu nanti biar pemerintah aja lah yang ngurusin ya. Kan mereka budgetnya terbatas, kalau kita budgetnya terbatas, kalau lo paksa orang suka susah ya. Nah yang kedua adalah lo kalau mau, jadi ngerti ya, produk lo harus sesuai, kalaupun produk itu jangan maksa gitu loh. Yang kedua adalah kalau lo produknya udah bisa bikin sesuai, bikinlah satu produk yang kalau bisa winning produk. Winning produk tuh kayak gimana sih? Winning produk tuh satu produk yang kalau bisa gini, kalau kita mau laku, kejarlah biar produk lo tuh jadi top of mind, jadi yang paling laku di pasaran, jadi yang paling disukai gitu ya. Mas, top of mind itu nggak harus kayak semuanya jadi yang nomor satu ini, tapi nggak di pasar-pasar tertentu. Contoh sesimpel gini, ini salah satu buku gua. Buku ini kita ngebahas tentang cara jualan di TikTok gitu ya, cara jualan di TikTok. Ini dijual di TikTok Shop dan targetnya ini seller. Untuk kategori manajemen terakhir gua cek itu kita masih ranking 7 terlaris se TikTok gitu ya. Gue memang belum jadi ranking 1 gitu. Tapi gini, kalau dihitung, apakah penjualan gue sama ranking 1 kalah? Belum tentu. Terus sama kenapa? Karena gini, harga produk gue itu 200.000 lebih, yang ranking 1 20.000. Jadinya kalau gue ngejual 1, lu setara dengan lu ngejual 10. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu, apakah mungkin gue nggak tahu ya, maksud gue secara ini kayak gimana, tapi dengan dia juga barangnya tipis dan 20.000, itu banyak banget yang usernya dia nggak puas beli lagi ke gue. Tapi kalau dikategorikan buku premium, bisa jadi punya gue ada top of mind-nya buku premium. Tapi kalau buku murah kan, kalau di TikTok dia rankingnya semua ya, bener nggak? Di ranking semua ya, jadinya berbeda gitu ya. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama kita, gue juga ada produk buat ini planner affiliate dan buat afiliator. Ini di kategorinya sama. Ini kalau nggak salah, gue lupa ya antara dua ini tuh 1-2, jadi kayak gini. Kadang yang ini ke-7, yang itu ke-8 gitu loh. Kadang yang ini ke-8, yang ini ke-7. Bolak-balik lah gitu. Tapi kalau secara dihitungin harga sampai ke atas, ya udah, yang di atas kita yang dengan harganya mirip, yang di atas kita rata-rata malah harganya lebih murah. Jadi mungkin kita salah satu yang top of mind-nya di situ. Nah, itulah cara lo ngebangun, kayak misalnya gini, lo mau bikin ini produk, ya udah bikin produk lo tuh bener-bener bisa oke, sesuai kebutuhan pasar, mereka maunya apa, kita ada semua. Nah, dengan kayak gitu lo bisa bikin produk lo jadi ya, kalau orang mau detail ya udah, berarti gini lah, orang kalau misalnya lihat-lihat nih kayak di TikTok nih, ini kan buku tentang TikTok Shop, tentang seller, mungkin buku paling premium atau buku paling komplit ya punya gua, belum ada lagi yang lain gitu ya. Ini gue lagi mau bikin sih yang berikutnya, mungkin yang berikutnya bisa ngalahin yang pertama gitu ya, harapannya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya udah bikin winning produk, nah winning produk itu ketika lo bikin secara fitur, lo harus bisa tampilin si produk kalian itu sebagus yang kalian janjikan di e-commerce-nya. Sebagusnya kayak gimana? Ya sebagusnya adalah gini, dari judulnya, dari deskripsinya, dari gambarnya, itu benar-benar harus dibikin ya oke gitu loh, sesuai dengan apa yang memang kelebihan lo apa sih, highlight lah di situ gitu ya. Nah terus ketemunya harus gimana? Ketemunya harus gampang gitu kan. Nah terus yang berikutnya, kalau lo udah bisa bikin SKU lo bagus, ngomong-ngomong banyak banget seller ya yang bisa bikin produk bagus tapi nggak bisa bikin SKU bagus. Kenapa? Kita banyak banget cukup punya klien yang tadinya tuh kayak barangnya bagus gitu ternyata, tapi dia kerjain nggak laku gitu. Begitu kita kerjain, ya itu produknya bisa lebih laku gitu. Kenapa? Karena ya kita bisa benar-benar redesign lagi gitu kan. Redesign itu bukan cuma tampilan gambar, tapi misalnya dari gambarnya, dari fotonya, dari judulnya, dari deskripsinya, yang tadinya konversinya jelek jadi bagus. Dan ini salah satu hal yang bikin kenapa di kita tuh, kalau misalnya lu perhatiin ya, banyak seller yang masuk ke kita itu rata-rata bisa umurnya cukup panjang karena mereka cukup puas dan mereka bisa untung terus gitu. Jadi
Makanya slot kayak kerja sama-sama kita sendiri. Nah ini ketika gue bilang nih ya, ini beres dari Lebaran, ini kita lagi cukup agak ada spot. Kalau sebelumnya pas bulan puasa kemarin, wah itu cukup crowded banget. Jadinya kayak ada beberapa seller yang kita ketika mau masuk pun, oh sorry nih, lu kagak bisa masuk dulu, waiting list dulu ya, gitu ya. Kenapa waiting list? Udah penuh, orangnya udah penuh dan gue nggak, maksud gue gini, nggak mungkin dong lagi mau lebaran gue nambah orang, terus orang itu juga belum terlatih, suruh ngerjain yang paling padat, wah bisa mati dia. Ya enggak sih, dia mati sih enggak sih, tapi nanti hasil di kita jelek yang akhirnya kan kaliannya juga yang kecewa, bener nggak? Makanya caranya kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah setelah lo bisa bikin produk, nah lo harus traffic. Traffic sebesar mungkin. Nah, traffic itu dari mana? Traffic itu macam-macam. Mau dari search, itu bisa. Mau dari iklan, itu bisa. Mau dari live, mau dari affiliate, mau dari konten, gitu ya. Itu bisa. Lo mau beli paket exposure, itu bisa. Semuanya tuh bisa. Tinggal dilihat mana yang paling cocok dan mana yang paling untung. Karena setiap traffic ini punya stylenya sendiri. Gitu. Contoh kayak live. Mungkin lo perlu kerja keras. Live sehari 8 jam. Gitu ya. Capek nggak? Capek. Pasti banyak yang nonton nggak? Belum tentu. Sering lagi live sepi, nggak bisa diapa-apain. Konten udah ngepost terus view-nya segitu-segitu aja banyak. Terus harus gimana? Ya udah gimana lagi, telan gitu kan. Betul ya? Ya kan, makanya banyak seller puyeng tuh di situ kan. Iklan udah keluar duit banyak pasti untung nggak? Belum tentu. Makanya sebenarnya ketika kayak gini ya balik lagi ya. Ibaratnya lu butuh tim yang udah terbiasa buat ngelakuin itu, gitu kan. Nah, tim ini sebenarnya bagian terakhir nih dari udah lu cari traffic, lo harus bisa bikin tim karena nggak mungkin semuanya lu yang kerjain. Lo yang kerjain semuanya bisa gila, bisa pecah kepala. Orang international brand yang udah besar aja, mereka nggak semuanya di in-house-in kok. Mereka semuanya cabangnya juga outsource-nya. Kan yang penting gini, dalam tim itu kan hasil akhirnya. Bener nggak sih? Contoh gini, lu jualan baju, lu jualan batik, lu jualan kemeja gitu kan. Pengennya kan omsetnya miliaran. Emang lu peduli gitu? Misalnya kayak, oke, dari miliaran ini semuanya harus orang desa gua. Ya kalau lu mau semuanya orang desa lu, ibaratnya kayak kalian kepikiran, wah idealis banget nih. Bisa jadi, tapi yang bisa jadi adalah bukan jadi omset yang besar. Bisa jadi omset kalian tidak akan pernah nyampe ke situ. Karena orang-orang yang ada nggak sesuai gitu loh speknya buat itu. Gitu. Dulu waktu awal ya gue bikin Mea, gue sempat punya idealis sendiri gitu. Oh, gue waktu itu sempat bikin satu komunitas, gue pengennya dari internal nih. Ternyata banyak internal mereka beda. Ya nggak dibilang bego sih, nggak fit aja lah ya, skillnya tuh beda gitu loh, nggak dibutuhkan sama yang kita butuhin. Dan kalau sampai sekarang wah udah jauh banget, mereka ketinggalan jauh banget dari kita gitu kan. Dan apakah gua sendiri mengerjakan semuanya internal? Enggak juga, ada beberapa hal memang gua outsourcing lagi gitu. Nah disitulah lu perlu pinter, apakah lu harus rekrut ataukah lu harus kerjasama. Contoh kalau gua lihat ya, kalau kayak banyak brand-brand gede yang terkenal, mereka tuh internal itu adalah tim yang fokus ngurusin buat bikin produk dan project, ya kan. Itu nggak bisa kemana-manain tuh. Masa lu produknya mau dioperin ke orang, itu bunuh diri lu. Tapi ketika tim marketing, mereka banyak yang lempar keluar gitu. Bahkan brand-brand sekelas apa, lu mau bahas apa, L'Oreal, P&G, Unilever, semuanya mereka lempar keluar gitu. Dan kita juga sering kok dapat penawaran kayak, lu ikutan nih, ada pitchingnya, ada yang kita dapat, ada yang kita nggak dapat gitu kan. Ada juga yang brand lokal yang kita kerjain. Nah itulah kayak gitu. Kalau lu mau smart ya udah bikin tim, fokus mana tim lu yang mau kerjain, mana yang lu operin gitu ya. Biasanya kadang bagian-bagian e-commerce itu dioperin keluar. Nah terakhir buat tim internal lu, yang penting adalah lu bisa bikin apa ya, lu bisa bikin sistemnya, SOP-nya, culture-nya enak. Karena kalau misalnya SOP atau culture-nya nggak enak gitu ya, dan lu timnya salah rekrut, wah itu panjang. Contoh nih, gue cerita belum lama kan, ini Affiliate Academy itu ada beberapa produk retail, dimana gue kebagian yang bantu ngurus operasionalnya. Meskipun kita ada partneran sama yang lain nggak bisa ngurus, kita yang ngurus operasionalnya. Dan ketika di operasional, itu kayak sesimpel gini, nyari admin. Ini kan adminnya Affiliate Academy sama admin yang ngurusin Demea biasanya beda. Ya kan, karena kan beda company. Gitu kan, jujur pas lagi awal nyari admin, gue pikir kerjaannya gampang. Tapi kita ganti admin 2 kali dan dua-duanya itu bikin pusing. Kenapa ya kayak gini? Udah tahu nih aturan-aturan kayak contoh pengiriman TikTok Shop, pengiriman Shopee, itu kan ada batasnya. Ya kan? Order sebelum jam 3, order sebelum jam 4 harus dikirim hari yang sama. Ya. Nah, dia itu udah dikasih tahu nih, oke, orderan lumayan. Lu ngirim order itu packing itu jam 12 dan kita bikin standar tuh jam 4. Jam 4 lebih. Kenapa? Karena jam 12 yang order awal lu beresin, jam 4 tambahannya.
Ini sistem yang kita bikin ya, biar nggak ada yang kelewat. Nanti udah gitu yang ngedropnya siapa, gitu kan, dan memastikan itu di scan. Nah, selalu yang namanya orang itu tuh seneng kayak gini. Harusnya jam 4 nih. Jam 4 kurang 10, udahlah udah nggak ada order. Di packing. Satu orderan kelewat. Dan lo tahu kan satu orderan kelewat itu artinya apa? Pelanggaran. Udah pelanggaran kayak gimana? Rating toko turun. Ini itu turun. Padahal cuman kerjaan sesimpel kayak gitu. Chat udah di luar jam kerja kagak mau dibales. Gitu kan. Nah, itu adalah sistem dan ini yang lo harus benahin. Gitu loh. Ketika kalian bisa benahin ya udah hidup lo enak. Gitu, dan ngurus kayak gitu ya itu butuh proses juga. Gitu ya. Jadi kebayang ya. Jadi maksud gue gini lah. Kan suka banyak orang yang, aduh gue pengen gini, gue pengen gitu. Bentar, sebelum lo kayak gini, lo udah tau belum nih prosesnya tuh harus kayak gimana? Apa udah siap belum nih? Gitu. Kalau udah siap, ya udah. Gue kasih tahu step-step yang harus lakuin. Kalau udah siap, lo baru bisa ngarah ke situ. Tapi kalau ini aja lo belum siap, lo masih banyak salah-salah, lupain dulu deh. Karena kayaknya itu masih jauh deh. Lo masih banyak harus hal yang dibenahin secara internal. Nah, jadi itu dia tadi. Kalau ada pertanyaan, lo tulis di komen. Jangan lupa like dan share.